Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang dimaksud dengan interferensi? Interferensi cahaya, yaitu interferensi celah ganda. Yang kedua adalah interferensi lapisan tipis. Yang ketiga adalah interferensi cincin Newton. Selanjutnya mari kita bahas untuk satu persatu. Interferensi celah ganda itu dalam percobaan Thomas Young seperti apa? Saya coba tuliskan. A. Interferensi celah ganda, atau yang di sini disebut dengan interferensi Young. Dalam percobaan interferensi Young dapat menentukan berapakah panjang gelombang cahaya yang masuk di dalam celah sempit. Percobaannya seperti ini. Dia membuat lubang kecil pipih dengan hanya memanfaatkan satu sumber agar menghasilkan cahaya yang koheren. Apa sih cahaya koheren itu? Karena interferensi kan salah satu sifat agar terjadi interferensi pada dua cahaya itu harus koheren. Dua lubang ini berjarak D. Jadi D itu adalah jarak antar celah. Cahaya keluar dari dua celah akan tertangkap pada layar antara celah terhadap layar itu adalah L. Jadi bisa dituliskan keterangannya sekalian. L adalah jarak dua celah ke layar. Layar akan menangkap hasil dari interferensi dua cahaya yang keluar dari dua lubang tersebut, dua celah tersebut. Jika ini ada pertemuan atau gabungan, ini juga gabungan, di sini ada gabungan. Gabungan tersebut akan membentuk pola di layar adalah cahaya yang konstruktif atau cahaya terang. Ini tak tulis T. Berikutnya di antara pertemuan dua cahaya antara hitam sama merah akan menghasilkan terang juga, dan seterusnya terang. Di antara pola terang dan terang itu ada gelap. Ini adalah gelap, terang, gelap, terang, dan seterusnya. Karena di tengah ini sebagai acuan, tengah ini adalah hasil interferensi
dua cahaya yang jaraknya sama, maka ini disebut dengan terang pusat. Selanjutnya ini adalah gelap 1 terang 1, gelap 2 terang 2, dan seterusnya. Ini diulang, gelap 2 terang 2, dan seterusnya. Jarak antara terang ke terang, jarak antar pola ini nilainya sebanding dengan 1 panjang gelombang. Terang ke terang 1 panjang gelombang, berarti bisa dituliskan antara terang pusat ke terang 2, terang pusat ke terang 2 itu punya jarak 2 panjang gelombang. Begitu pula dengan jarak pola antar gelap atau destruktif, pelemahan cahaya. Kalau dituliskan dalam bentuk pola terang pusat terhadap terang 1 punya jarak 1 panjang gelombang. Tapi kalau terang pusat yang dihasilkan oleh dua celah tersebut, selisih jaraknya adalah 0 panjang gelombang, 0, 1, 2 panjang gelombang, 3 panjang gelombang, 4 panjang gelombang, dan seterusnya. Untuk pola gelap berarti di antara pola terang 0 ke 1 setengah panjang gelombang, antara 1 dengan 2 berarti 1,5 panjang gelombang, antara 2 dan 3 berarti 5/2 panjang gelombang, dan seterusnya. Oke, kita coba lagi. Di antara terang ke terang atau jarak antar pola itu bisa huruf P, atau biasanya di sekolahan juga bisa ditulis Y. Jarak antar pola, baik pola terang ke terang ataupun terang ke gelap, biasanya yang tertulis itu adalah terang pusat terhadap pola gelap atau terang. Bagaimana caranya Thomas Young menentukan berapa panjang gelombang yang digunakan dalam percobaan interferensinya? Dia melakukan percobaan dengan mengukur jarak antara sumber celah 1. Ini contoh saja, sebentar, saya coba yang merah. 1 terhadap terang kedua, celah 2 terhadap terang 2. Ini adalah S1, di sini adalah S2. Jarak 1 dan 2 jelas kalau dihitung maka selisih antara S1 dengan S2 nilainya ada. Maka dari sini kita bisa menuliskan delta S, selisih antara celah pertama terhadap pola terang 2, celah kedua terhadap pola terang 2, maka selisihnya kita tuliskan di sini ya, delta S sama dengan S1 dikurangi S2. Nah, dia akan menghasilkan pola apa? Pola terang
atau bisa pola gelap. Kalau pola terang, sudah tahu bahwa selisih antar pola, untuk pola terang selisih antar polanya adalah 0 ke 1 berarti 1, 1 ke 2 berarti selisihnya adalah 1 panjang gelombang, 2 ke 3 selisihnya juga 1 panjang gelombang. Ini bisa dituliskan dalam bentuk deret aritmatika, maka ini boleh ditulis K kalikan dengan lambda, di mana K-nya dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. K ke 0 berarti itu terjadi pada pola terang pusat. K kedua berarti terang kedua. Kalau K ke N berarti terang ke N. Untuk pola gelap dimulai dari setengah, nilai yang paling kecil, setengah panjang gelombang, 3/2 lambda, 5/2 lambda, 7/2 lambda, 9/2 lambda, dan seterusnya. Ini kalau melihat pola B-nya, bedanya adalah 1 panjang gelombang, maka di sini bisa ditulis K min setengah kalikan dengan lambda. Oke, kita bisa menuliskan pola terang berarti K kalikan dengan lambda, pola gelapnya adalah K min setengah kali lambda. Nah, berapa selisih antara S1 dan S2? Maaf, di sini ditulis S1 dan S2. Nah, berapa delta S-nya, gitu kan? Nah, dari pembahasan secara geometris, menghitung panjang, selisih panjang jarak dua sumber ke layar, bisa dituliskan delta S itu adalah D dikalikan dengan sin theta. Ini saya coba tulis langsung ya, dimana sin theta itu boleh ditulis dalam bentuk yang lain adalah D P per L. Oh, nggak kelihatan ya. Jika dapat dirumuskan ya, D P per L sama dengan pola kali lambda, dimana kita tahu bahwa pola tersebut ada pola interferensi maksimum atau konstruktif, pola terang K kali lambda, dimana K-nya dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan ada pola gelap atau bisa disebut dengan destruktif, pola gelap. Untuk barisan aritmatikanya adalah K min setengah kali lambda. Kita coba dalam contoh latihan soal. Seberkas cahaya monokromatik dijatuhkan celah sempit 0,01 mm. Terjadi pola yang ditangkap layar pada jarak 20 cm. Diketahui di mana jarak antar gelap 7,2 mm. Pertanyaannya adalah berapa panjang gelombang sinar yang dipakai. Dalam percobaan Thomas Young kita bisa mengerjakannya. Diketahui apa saja, itu yang terpenting. Seberkas cahaya monokromatik dijatuhkan pada celah sempit 0,01, berarti diketahui D ya, jarak antar celahnya ya, 0,01 mm itu
10 pangkat min 5 meter. Jarak celah ke layar R, L nya adalah 20 cm, bisa ditulis 0,2 meter. Lanjut, diketahui jarak antar pola gelap. Ingat tadi ya, bahwa jarak antar pola itu nilainya adalah sebanding dengan satu panjang gelombang. Berarti boleh ditulis polanya adalah pola antar gelap, berarti boleh ditulis 1 lambda, di mana yang ditanyakan adalah berapa nilai panjang gelombangnya. Dengan persamaan yang ada di awal tadi, kita bisa mengerjakan jarak antar pola tadi yang 7,2 mm belum saya tuliskan. Ditulis yang di sini, boleh ditulis P sama dengan 7,2 mm atau 7,2 10 pangkat min 3 meter. Maka lambda sama dengan kalikan silang didapatkan 36 kali 10 pangkat min 8 meter. Jadikan dalam bentuk nano, berarti kalikan 10 pangkat 9, maka hasilnya adalah 300 nanometer. Oke.